Saudara-saudara sekalian, pabuaran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kehadiran seorang legend. Seorang legend yaitu adalah Mbah Yai Rhoma Irama. Ini adalah seorang yang legendaris, bukan sekedar di Jakarta tapi di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh Indonesia. Maka beliau walaupun sudah sepuh, dengan tenaga apa adanya, keadaan apa adanya, beliau datang dan beliau ingin menyapa panjenengan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampeannya nanti kalau Mbah Yai Rhoma lagi nyaji, lagi berikan wajangan, jangan ngantuk ya. Siapa saja yang ngantuk, nanti sudah pengajiannya selesai, gak usah dibangunin, digotong di kuburan sebelah sana aja. Ya, nah saudara sekalian, saya dengan Mbah Yai Rhoma ini adalah sedang berjuang untuk bangsa, sedang berjuang untuk kalian, sedang berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang memberi dana, tidak ada yang memberi modal, tidak ada yang memberikan gaji. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Insya Allah balasan kami akan kami terima di akhirat saja. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Bukan mendapatkan dana, tapi justru mengeluarkan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Rhoma Irama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Nah, beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah SAW, karena beliau semua beliau peduli kepada kalian semua sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi jongosnya orang lain, hanya dibohongi dengan satu kedustaan, sejarah dipalsukan, makam dibuat palsu, pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah, ketika sejarahnya sudah diganti dengan sejarah baru yang dibuat oleh kalangan Ba'ali. Maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina, terusir dari bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Busabas benci kepada Ba'ali, tidak. Busabas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul lah betul? Betul lah betul? Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam.
Karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlak karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka. Tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Saudara, dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum ba'ali. Sampai kiainya ketika ada hal, rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi. Tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab ini bukan sembarangan. Kayak gimana itu tidak dijual. Yaman Utara, Yaman Selatan, Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Tatiri, Abdabini, bangsa lama bin Arfan bin Suhaib. Oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'ali itu di Yaman, mereka menguasai Yaman Selatan. Dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan. Mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman. Pabuaran, masyarakat Pabuaran, buka hati kalian, buka hati kalian. Ba'ali kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka, mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis. Tapi catatan data sejarah, justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Buka! Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri. Namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut. Mengatakan bahwa kaum Ba'ali ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang dirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau saudara Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang, saudara. Betul. Betul. Mau saya buka? Mau saya buka? Biar kalian cerdas ya. Di antaranya yang memimpin yaitu adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Yaman Selatan. Itu sekretarisnya Partai Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya tanya, As-Segaf itu Ba'ali apa bukan? Jawab yang benar. As-Segaf itu Ba'ali apa bukan? Kemudian saudara-saudara sekalian, di antaranya lagi adalah Perdana Menteri negara komunis Yaman Selatan, itu namanya Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Aqqas. Saya tanya lagi, buka mata kalian, buka sejak. Siapa yang komunis? Siapa yang komunis? Cie beres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya, harus dibuka, bukan karena benci. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka! Buka lagi? Buka!
wakil presiden ini bukan karena benci ya, kami ini sejarah ya. Wakil presiden negara komunis zaman selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'alwi? Jawab yang keras. Ba'alwi apa Pabuaran? Ba'alwi apa Sun? Ba'alwi apa Ciawi Gebang? Ba'alwi apa Ciawi? Ba'alwi apa Pasundan? Ada di Pabuaran yang marganya Al-Jufri, orang Sundan. Kalau sumpah ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab kita jawab yang komunis siapa, sejarahnya siapa. Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK. Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alwi. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama gagah terbetar membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh. Sampai kemarin itu ada Banser itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alwi dan pemimpinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma amin. Saudara sekalian, Banser di PKI, hati saya menangis, hati saya berontak. Banser di PKI. Dari Said Akil di Yahudi. Dari Said Akil katanya ada Yahudi. Siapa yang Yahudi? Siapa yang Yahudi? SDNA. Kalau bayar Said Akil dari Sunan Gunung Jati, C1 itu tidak Rasulullah, C1 dari Nabi Ibrahim. Kalau orang yang menuduh Kiai Said Akil Yahudi, ternyata mereka genetikanya G, justru mereka genetikanya Yahudi Asenasi. Ayo biar bareng-bareng bilang ye. Betul. Kembali kadang-kadang fitnah ada, memutarbalikkan fakta ada. Orang Papua ini sudah ngerti apa tidak? Masyarakat Cirebon sudah cerdas sama lu. Jangan mudah dibohongi, saudara-saudara. Betul. Masya Allah, sudahlah seperti itu. Ada satu faham bahwasanya katanya orang bodohnya Ba'alwi satu itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Yahudi. Mazhab Islam ada atau tidak kayak gitu? Tidak ada. Ayat tapi yang menunjukkan bahwa orang bodoh lebih hebat daripada 70 kiai ulama. Ayat kami mazhab Islam teh naon? Mazhab Islamnya eta inna aqrabakum indallahi atqakum. Yang paling takwa cek Gusti Allah nya eta jalma anu paling bertakwa. Eta syariat eta ajarannya Rasul. Dia mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, padahal nasabnya tidak terbukti, tidak tersambung. Dia mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah, padahal genetikanya tidak sama dengan Rasulullah. Kurang sopan kepada para ulama, para kiai, menfitnah kepada para ulama, para kiai, kemudian juga menjelek-jelekan para ulama, para kiai. Sampai terjadi, saudara, di Kalimantan dibuktikan bahwasanya katanya kakinya Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama. Wajahnya ulama dengan kiai
itu mereka datang kepada kiai. Begitu datang ke kiai, urusan dengan kiai, kakinya beralih itu jejak sirai ulama sampai kiainya jatuh. Sekarang saya tanya, apakah kalian sebagai anak bangsa mau diperlakukan seperti itu? Kalian diperlakukan di bumi pertiwi, di bangsanya sendiri, di negara sendiri. Mereka itu adalah imigran dari Yaman. Sekarang saya tanya, kalian mungkin ada yang TKI, ada yang TKW di Saudi Arabia, ada yang di Taiwan, ada yang di Korea Selatan. Saya tanya, adakah imigran Indonesia, TKI di Indonesia yang berani menjelek-jelekan Saudi? Ayanda? Ada tidak? Menjelekkan ulama-ulama Saudi di Saudi, ada tidak? Menjelekkan pemerintah Taiwan, ada tidak? Menjelekkan perintah Malaysia, ada tidak? Menjelekkan perintah daripada Korea Selatan, ada bangsa di depan kalian, yaitu adalah beret merah pakaian hitam. Ini adalah PWI, Laskar Sabillah, segera dibentuk di Pabuan. Siap, saudara. Sampai Bayai Ma'ruf Amin, tahu Bayai Ma'ruf Amin? Siapa Bayai Ma'ruf Amin? Wakil presiden, kemudian dia termasuk Rois Amnah Dotul. Sampai orang NU apa bukan? Siapa yang ngacung NU? Ternyata PWI Laskar Sabillah semuanya warga N yang mencintai N, yang mencintai ulama N, yang menghormati ulama N. Datanglah Pak Alwi, pengen lebih hebat daripada ulama Kiai Pabuaran, pengen lebih hebat. Mereka nggak pernah ngajar, tidak pernah mendirikan madrasah, tidak pernah di sumber susah-susah mengajari dengan teliti orang-orang di Pabuaran. Dari kampung ke kampung mereka tidak pernah. Tiba-tiba mereka datang mengklaim masjid, menguasai masyarakat. Katanya Pabuaran, atau katanya Cirebon, atau katanya Pekalongan, Manang, ini adalah daerah kami, bukan daerah kalian semua. Sejak kapan ente ngelamun? Betul? Ngelamun apa dicaplus? Dicaplus ngelamun. Masya Allah, Masya dusta yang mereka tebarkan sangat luar biasa. Bayai Ma'ruf Amin, orang ulama besar, sampai menghormati Bayai Ma'ruf Amin tidak? Bayai Ma'ruf Amin itu adalah cucunya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu putranya Syarif Hidayat. Itu beliau itu cucunya Sultan Hasanuddin dari Tinawawi Banten. Dari Tinawawi Banten juga cucunya. Dan masih juga kaitan saudara dengan Mbah Yai Roma Irama. Ini satu saudara sama dengan saya. Cuma beda dakwah, kalau saya dakwahnya ngaji, kalau beliau dakwahnya musik. Ma'ruf Amin, alim apa tidak? Ma'ruf Amin dengan Mbak Alwi lebih alim mana? Lebih pintar mana? Tapi ketika Ba'alwi, ketika Yai Ma'ruf Amin diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama untuk menjaga NKRI dari kaum-kaum terorisme, dari faham-faham radikal, maka diamanatkan untuk menjadi wakil presiden. Itu Ba'alwi kebakaran jenggot. Makanya kalau jadi orang jenggotnya jangan panjang nantinya kebakar. Subhanallah, kebakaran jenggot. Apa katanya? Ada oknum Ba'alwi yang mengatakan, menyebut Bayai Ma'ruf Amin, satu menyebut namanya saja. Ma'ruf Amin tidak ada kiainya, karena itu ajaran mereka. Kalau menyebut kiai-kiai pribumi, jangan sebut kiai, sebut namanya aja. Kemudian tinggal gak usah disebut. Model kayak gini membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Orang diajari tidak boleh membela, tidak boleh menghormati kiai dan ulama, membangun akhlak atau merusak akhlak. Tiba-tiba katanya, mari kita adakan revolusi akhlak. Jawab akhlak kayak modelnya bagaimana yang mau ente bangun? Betul?
Betul betul. Kalau ente mau membangun akhlak bisa. Kalau ente wong ente nggak ada akhlaknya, betul betul. Itu bayai ma'ruf amin disebutnya apa saudara? Jangan kaget. Orang NU jangan kaget ya. Siapapun ba'alwinya saudara-saudara, Anda harus harus menangani ini semua. Anda harus menghadapi dan harus bersikap secara tegas. Walaupun dalam hati Anda maafkan mereka. Tetapi dalam masalah ketegasan, jangan tinggal diam. Jangan biarkan mereka menghujat para ulama, para kiai asli Indonesia. Betul? Pengen tahu ucapannya? Nilai sama nalar dan akal kalian. Orang-orang yang hatinya masih tertutup oleh dusta-dustanya para Ba'ali dan Habib, nilai dengan akal pikiran kalian. Oknum mereka mengatakan ma'ruf amin, babi apa babi. Di depan jamaahnya menyebut babi. Babi apa babi? Babi apa babi? Seorang ulama besar disebut babi, tidak ada sopan santunnya. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah golongan semacam ini akan bisa membuat revolusi akhlak? Bisa apa tidak? Jawab yang keras, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ma'ruf amin dibagi-bagi saudara. Gus Dur di buta mata, buta hati. Buta mata, buta hati. Sudah keterlaluan. Hasyim Asy'ari itu bukan orang pintar, orang bodoh, dan Hasyim Asy'ari itu tidak ada jasanya dalam kemerdekaan Indonesia. Ini orang kalau bicara depan saya tak kaplok sama saya. Kurang ajar apa tidak? Saya tanya kepada orang Pabuaran, apakah Mbah Hasyim orang alim atau enggak? Kalau seumpama Mbah Hasyim tidak alim, tidak mungkin murid-muridnya santrinya tersebar di seluruh Indonesia, bisa mendirikan pesantren besar semacam pesantren di Boyo, pesantren Poso, pesantren Bukan. Betul. Mereka adalah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka pun ilmunya belum mencapai Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Hasyim Asy'ari orang segitu alimnya dianggap oleh Pak Ali Hasyim Asy'ari itu bukan orang pintar. Astagfir. Ini putu Kanjeng Nabi, ini cucu Rasulullah apa Dajjal? Jawab yang keras, cucunya Rasulullah apa Dajjal? Cucunya Rasulullah apa Dajjal? Ini bukan perkataan cucunya Rasulullah. Makanya Ki Imaduddin Al-Bantani dan saya dan para ulama muda Nahdlatul Ulama tergerak secara ilmiah dibahas. Ternyata, maka saudara-saudara sekalian, disinilah kita membangun PMI Laskar Sabilillah. Kalau ada yang mengatakan untuk memecah belah, itu sangat salah. Tapi untuk membentengi setiap pojok Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam rangka menyelamatkan umat Islam dan warga Indonesia. Kehormatan negeri ini harus kita junjung setinggi-tingginya. Para ulama, para kiai harus kita junjung setinggi-tingginya. Para kiai, para ulama kita harus kita junjung hormati setinggi-tingginya. Maka ketika ada PMI Laskar Sabilillah, tidak boleh lagi ada seorang Ba'alwi yang mencaci maki para ulama. Kalau seumpama ada di antara Ba'alwi di Papua, imamnya imam siapa? Kalau subuh kunut apa tidak? Berarti imam sah. Kata seorang Habib, ada yang mengatakan Wali Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain itu secara zahir, ilmu zahir sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara ilmu batin spiritual jauh di atas Imam Syafi'i. Saya tanya, ini benar apa? Dusta apa benar? Dusta apa benar? Apa kalian mau ikut ke Ahmad bin Zain? Ora. Jadi mazhab Ahmad bin Zain, meninggalkan mazhab Imam Syafi'i. Kalian lebih megang mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Zain. Yang tegas Imam Syafi'i, mazhab Ahmad bin Zain. Imam Syafi'i apa balik? Kalau ada yang mengatakan Habib ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i, bohong apa dusta? Bohong. Ini dalam rangka glorifikasi. Mereka seolah-olah mereka itu klan yang paling hebat. Sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu hafal hadis lebih hebat daripada Imam Hambali, lebih hebat daripada segalanya. Inilah
bangsa genetika Yahudi Askenazi, mereka pengennya ada di atas, dan ketika di atas mereka menjajah dan memperbudak orang-orang yang di bawahnya. Inilah yang kita mengatakan. Ada yang mengatakan, Habib Abdullah bin Fatih Malang mengatakan bahwa murid aneh tidak pantas ente Hasan. Habib Hasan yang ada di Jakarta bercita bukan sekedar Imam Syafi'i, Kanjeng Nabi pun mau digeser, Kanjeng Nabi mau digeser. Ya, saudara, diam di Hadramaut dan Karim lebih utama daripada haji dan umrah di Makkah dan di Madinah. Ini faham seperti ini, faham Islam atau bukan? Agama Islam atau bukan? Sesat apa sesat? Kalau sudah ada mengatakan Karim Hadramaut lebih utama dari Makkah dan Madinah, sesat apa tidak? Siapa orang Pakuaran yang mempercayai itu semua? Anda sudah keluar daripada ajaran Islam. Ka'bah palsu, kuburannya Nabi Hud diputerin kayak orang tawaf. Maka akhirnya ada umroh ziarah ke Tarim. Astagfirullah. Gusti Allahnya juga dikacakin. Katanya Gusti Allah itu kalau mau menurunkan musibah harus izin dulu sama Habib Mukdor. Umar Al-Mukhtar mengizinkan, maka Gusti Allah nurunin musibah. Kalau seumpama Habib Umar Mukhtar tidak mengizinkan, berarti musibahnya tidak turun. Jadi musibah dari zaman dulu sampai hari kiamat katanya harus izin dulu sama Umar Al-Mukhtar. Gusti Allah tuh kalah sama Pak Ali. Sesat apa sesat? Sesat. Mau saya tunjukkan bukunya, siapa yang pengen tahu bukunya datang ke pondok pesantren, saya tunjukkan bukunya nanti. Betul? Bahwa ini bukan fitnah, tapi ini adalah sesuatu doktrin ajaran yang membahayakan, bukan sekedar membahayakan Nahdlatul Ulama saja, tapi membahayakan kalian sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Soalnya nanti saya terlalu semangat, ya sampai saya lupa sama orang tua ini. Nanti insya Allah ini Mbak Yai mau ngaji, maksudnya biar saya yang capek dulu sebab beliaunya santai ya, sebab kalau marahi wong Paburan agak sulit, maka orang datang ke sini belum dikasih makan, saya juga lemes juga sih. Ini biasa orang Paburan agak pelit-pelit ini. Jaya, ayo Pak Jaya, gimana silakan. Walau Kalimantan, ini orang dermawan di PWI. Insya Allah mau ngasih 25 juta. Amin. Ngasih 25 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim, para kiai, wabillahi khusus wajib. Silakan. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodik, PWI LS dari Kota Brebes. Saya mau bertanyakan, mengapa orang-orang masyarakat masih percaya dengan habaib, sedangkan habaib tidak mengajarkan alifata atau Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang jawab Habib, karena Habib mampu menutup pintu neraka. Kalau yang jawab yang apa itu jawab Habib gitu. Jadi kenapa harus cinta kepada Habib dan sebagainya? Kenapa tidak cinta pribumi? Karena beliau ini terlalu memutuskan. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Pada akhirnya seperti itu. Lahirlah apa itu generasi-generasi ulama di Nusantara, dimulai yang asli sudah dari dulu ya, sebelum Romo Yai Imaduddin sudah banyak ulama yang memberikan pencerahan bahwa Alawi itu tidak min dzurriyyati Rasul. Kenapa bisa seperti itu? Yang punya nama Habib cuma Rasulullah. Sebagaimana kiai-kiai kampung mengajari kita di setiap sebelum jamaah pujian. Bagaimana pujiannya? Huwal habibul ladzi turja tuhulikul Huwa kanjeng Nabi
Muhammad, huwa utawi kanjeng Nabi Muhammad al-Habib. Habib itu nama kekhususannya kanjeng Nabi. Sebagaimana Ruhullah nama kekhususannya Nabi Isa, sebagaimana Kalimullah nama kekhususannya Nabi Musa, sebagaimana Khalilullah nama kekhususannya Nabi Ibrahim. Tapi dari zaman Rasulullah, sahabat tabi'in al-awwalin, al-mutaakhir, nyampe ulama-ulama salafus salih, nyampe sekarang tidak ada satupun ulama-ulama yang berani nyomot Habib sebagai nama julukannya. Tidak ada. Bahkan umatnya orang Yahudi, orang Nasara, umatnya nabi-nabi terdahulu, tidak ada yang berani nyomot nama. Hanya Alawi yang berani nyomot, nuring, rampok nama negatif Nabi, sehingga memanggil Habib dengan nama Habib hukum haram. Apabila ada Habib datang, maka jangan pernah dipanggil Habib, karena Habib itu adalah nama Kanjeng Nabi. Jadi pada dasarnya mereka itu kenapa memuliakan, karena terlalu mengkuduskan. Ada lagi? Ya. Kiai, ini panitia tadi nanya nih, Haji Topik nih katanya mau disumbang berapa sama Pak Kiai nih acara? Katanya 25 juta. Haji Topik nih nanya. Ada lagi? Halo, assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal beliau itu sudah 3 tahun yang lalu. Yai Muharram itu terkenal ulama dermawan di Jawa Tengah, dan alhamdulillah sekarang beliau sangat fenomenal sekali dengan kedermawannya itu. Dan insya Allah saya yakin beliau akan mengumpulkan dana 25 juta untuk acara Yai Amin. Amin. Yai antum ahli Allah. Amin. Ayo, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PMI Kecamatan Lemapang, Kabupaten Cirebon. Pokoknya agak bertanya 3 pertanyaan kan. Jangan banyak-banyak, satu aja. Udah berarti dikasih 2. Satu aja. Kan katanya kalau masuk ini ya, Mabit, orang meninggal cukup ditempel, katanya kan bebas. Kedua tentang katanya. Satu aja. Udah ada duit. Tidak ada satupun dalil Quran, hadis, kaul ulama yang mengatakan hanya nempel ke ke kening kemudian terlepas dari siksa api neraka. Nggak ada. Seumpamanya ada, itu adalah fatwa palsu yang dilakukan oleh oknum Alawi. Oke, ayo. Ya, Kiai, ini untuk panitia dulu. Weh, perempuan. Berapa Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Tasrutin dari PC Bulakamba Brebes. Ya, Saya ingin bertanya langsung, Ya. ketentuan dari sekarang bahwa Pahlawi sudah jelas hukumnya, maka kita harus menentukan hukum dari sekarang. Saya minta Pak Kiai hukum tentukan dari sekarang ya. untuk Pahlawi ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada tanggal 30, 31 dan 1 Februari 2026 berkumpul ulama se-Indonesia di Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in dalam forum Majma' Fuqaha. Diputuskan bahwa Alawi atau Habib itu tidak dzurriyyah Rasul, sedangkan Habib adalah nama kekhususannya Kanjeng Nabi, tidak boleh digunakan oleh siapapun. Seumpamanya ada, apabila panjenengan punya anak lahir diberi nama Habibullah, gak apa-apa. Tapi kalau julukan itu julukan hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan aja. Ya. Pak Kiai, Iya. ini panitia Pak Haji Topik. Iya. Katanya Pak Kiai mau ngasih 25 juta untuk Topik kurang. Ini ditunggu nih oleh Iya. panitia. Setuju? Setuju? Ya, apa itu tadi dipesan sama Romo Yai Abbas, orang PWI jangan terbiasa niru gayanya Alawi sering jawir. Setuju PWI tidak jawir? Tidak. Setuju PWI tidak jawir? Tidak. Seumpamanya dibantu ala kadar kemampuan. Ya, ini ada uang. Itu berapa? Ya, ini
diadu aja, langsung diadu aja. Seumpamanya nanti kita beri lagi, insya Allah lewat transfer. Yang tidak perlu dipamerkan di Ditunggu, sini. ya. Macam Ya, ya, terima kasih. nanti kalau saya pamerkan, saya malu sama Bang Roma karena Bang Roma pengen apa itu gantung 500 juta. Tenang, Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Wahar. Mudah-mudahan ditransfer 25 juta. Wah, Haji maaf, ini memang begitu. Untuk selanjutnya, Pak Haji. الحمد لله الذي هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Gus Abbas selaku Ketua Umum Perjuangan Mahasiswa Indonesia Laskar Salinila, Kiai Muharrar, dan juga para alim ulama yang tidak saya sebutkan namanya karena memang saya nggak pegang catatannya ini, dan kepada Forkopimda yang saya hormati, Bansar yang saya hormati, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, dan tentunya Laskar Sabilillah PWILS. Saya mau tanya, di Pabuaran ini ada fans Roma apa enggak? Pasti belum tua-tua. Alhamdulillah. Semua. Ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans Roma and Soneta disingkat Forza. Ya. Forza ini terbagi dua. Kayak NU juga. Ada struktural, ada kultural. Ya. Kalau yang struktural terikat dengan aturan organisasi, harus melaksanakan 4P: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Namun maupun struktural maupun kultural, sejauh dia fans Roma and Soneta, disebut Forza. Paham? Paham? Oke, kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza! Forza! Sekian lama. Ada segitu aja. Salam lengkap besok malam di mana itu? Di Jati ya, Bu? Jati, ya. Dan sebelum saya lanjutkan, bahwa saya sudah usul sama Pak Ketum mengenai yel-yel dari PWLS ini. Kalau saya bilang PWLS, jawabannya Izul Islam wal Muslimin, Izu Indonesia wal Indonesian. Nah, apa enggak? Kalau nggak hafal, bikin dua. PWLS yang pertama, Izul Islam wal Muslimin, artinya kejayaan Islam dan umat Islam. PWLS yang kedua, PWLS
Izu Indonesia wal Indonesiin. Artinya kejayaan Indonesia. Paham PWI? Paham? Jadi yang pertama PWILS Hizbul Islam wal Muslimin. PWILS Izu Indonesia wal Indonesia. Oke? PWILS. PWILS. Tambahan yang ketiga, rahmatan lil alamin. Oke, Ketum. PWILS. 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 Amin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarahumullah innallaha 'azizun hakim. Sadaqallahul 'azim. Coba perhatikan ini ibu-ibu, bapak-bapak. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan harus bahu-membahu, bantu-membantu dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Paham? Jadi menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar bukan hanya tugas orang-orang mukmin laki-laki, tapi itu juga kewajiban para wanita mukminat. Paham? Makanya saya usulkan kepada ketum supaya ada PWILS wanita. Setuju? Setuju? PWILS jadi bawah gitu. PWILS PWILS PWILS. Baik, ini kita harus hormat, salut, doakan pertama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliaulah yang menjadi mujtahid daripada mengkritisi nasab Alawi ini, yang ternyata kalau tidak dikritisi, Masya Allah bahayanya luar biasa. Saya sudah mempelajari tesis beliau, bahwa kemudian setelah mempelajari apa yang dikatakan Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa DNA Bahalawi adalah G, bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Ternyata haplogrup G itu adalah orang Kaukasus, dari Yahudi Askenazi. Kemudian ilmu filologi oleh Profesor Menahem Ali juga menunjukkan bahwa para yang disebut Bahalawi orang Yaman ternyata mereka itu imigran, bukan orang Yaman. Ya, jadi imigran dari Kaukasus ke Yaman, yang ternyata di agenda mereka ternyata telah terang benderang merusak akidah umat Islam dengan berbagai macam khurafat. Maka tadi Ustaz telah menjelaskan, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah dihina oleh mereka. Ketika ada orang mengatakan, aku bisa memadamkan neraka dengan kelingking saja, ini namanya sudah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Nah, setelah saya telah semua itu dari tiga aspek ini, maka saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah. Kita menjaga contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu, merubah nama kuburan para wali, para ulama kita dengan Bahalawi, dan akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik. Saya sendiri dulu Muhyiddin, Rizik Syihab itu sahabat saya dari muda. Masya Allah. Nah,
Begitu dapat penjelasan dari tesis Iman Dr. Sugeng Sugiharto, Profesor Muhammad Ali, dan berbanyak lagi ulama, maka kita tersadarkan. Alhamdulillah, kita jadi sekarang muhajirin, apa? Orang yang hijrah dari muhibin menjadi mukimat, Mungkin dari saja Nabi pecinta Muhammad. Ba'alawi menjadi pecinta iman. Ya, Allah SWT mereka lah orang yang dibesarkan pahalanya oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sering berkata kepada teman-teman PWILS, ya, bahwa mari kita tiru cara perjuangan Rasulullah SAW. Ketika selesai turun surat Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu lama tidak turun wahyu. Begitu turun surat Al-Alaq 5 ayat tadi, Rasulullah dengan para sahabat door to door, dari pintu-pintu dakwahnya, untuk menyatakan la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Diam-diam, silent operation. Tapi akhirnya turunlah surat Al-Muddathir yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa lirabika fasbir. Dengan turunnya ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang terdiam, hai orang-orang yang hipnotis oleh para Alawi, qum fa'anzir, bangkitlah, sadarlah, berikan peringatan kepada umat Islam. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Artinya apa? Bersihkan iman kita, takwa kita, akhlak kita. Wa rujza fahjur, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala tamnun tastakbir, dan jangan memberi yang sedikit, mengharap yang besar. Jadi jangan berjuang di jalan Allah untuk mengharapkan imbalan yang besar. Yang terakhir, walibika fasbir, dan di dalam memperjuangkan kalimatullah maka bersabarlah. Bahaya-bahaya mereka, kemudian besarkan nama Allah. Yang kedua, bersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam keburukan. Dan jangan mencari untung dalam PWILS. Sanggup? Sanggup? Walirabbika fasbir, dan bersabarlah di dalam berjuang. PWILS, PWILS, PWILS. Masih paham, sekali lagi, PWILS, PWILS, PWILS. Jadi bahwa apalagi menjelang bulan Ramadan ini, ya, ini momentum yang baik untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Di sini Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia. Tidak juga mengatakan ya ayyuhal muslimun,
hai orang Islam, tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa itu yang beriman? Orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj dalam bulan Rajab itu ada relevansinya, ada relasinya kepada siang Ramadan. Isra Mi'raj misinya dua. Apa? Linuriyahu min ayatina, yang pertama, untuk Allah memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bertafakur. Kemudian yang kedua, menerima perintah salat. Dengan tafakur maka manusia akan meyakini keberadaan Allah. Contoh, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Akan aku tunjukkan bukti-bukti keberadaanku dalam alam ini dan pada diri mereka sendiri, agar mereka sadar, mereka yakin bahwa Allah adalah benar adanya. Inilah gunanya tafakkur, memikirkan ciptaan Allah. Ya, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Contoh kecil saja. Afara'aitum ma ta'rufun? Apakah kamu tidak melihat pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah aku? Allah mengajak kita berpikir. Afara'aitum ma alladhi tashrubun? Tidakkah kamu melihat, memikirkan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah aku? Lagi-lagi kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya'a laja'nahu jajan kalau la tusyurun. Kalau aku mau, kata Allah, air yang kamu minum dari awan itu aku jadikan asin. Kenapa asin? Karena air yang diturunkan dari awan asalnya dari mana? Dari lautan yang dipanaskan oleh matahari. Dia menguap, naik ke awan, dan begitu turun tawar, tidak asin. Masya Allah. Lagi-lagi Allah mengajak kita berpikir, inilah tafakur, memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Oke, kemudian pada diri kita sendiri. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Hai manusia, seandainya kamu ragu tentang hari berbangkit, kalau kamu ragu-ragu nggak percaya tentang Allah, maka coba tolong perhatikan bagaimana Allah menciptakan badanmu. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini cari kaca yang besar ya Bu. Ya Bu. Telanjang, jangan pakai baju. Ngaca. Tafakkaru fi khalqillah. Renungkan ciptaan Allah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan badanmu yang cantik dan ganteng itu tadinya dari saripati tanah yang dimakan oleh orang tua kita, kemudian dari saripati tanah diproses menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Apa itu sperma? Air mani. Tsumma min 'alaqah, kemudian air mani tadi diproses menjadi segumpal yang seperti darah. Tsumma min mudghah, kemudian yang seperti darah tadi diproses menjadi segumpal daging. Lalu apa kata Allah? Wa nuqirru fil arham ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai yang aku kehendaki. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan.
Dari daging tadi Bu, diukir kepala. Kepala diisi dengan otak yang bisa berpikir. Kepala diukir sepasang mata yang bisa melihat. Diukir sepasang telinga yang bisa mendengar. Diukir sepasang bibir yang bisa berkata. Kemudian badannya diisi dengan organ-organ tubuh yang struktural fungsional. Jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Dari daging tadi dibuatkan sepasang tangan untuk bekerja. Dibuatkan kaki untuk berjalan. Yang laki-laki dibuatkan pistol-pistolan. Yang perempuan dibikinin dompet-dompetan. Hei, jangan kotor. Ini tafakur. Tafakkaru fi khalqillah. Renungkan ciptaan Allah itu. Begitu telah sempurna jasadnya, bayi tadi dalam rahim ibu kita, faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu telah selesai bayi tadi, maka aku hembuskan sebagian ruhku. Wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa afida. Maka dengan sebagian ruhullah itu kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat, kamu bisa berpikir, kamu bisa bergerak, dan lain sebagainya. Begitu sudah selesai janin dan ruhullah, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan sebagai bayi. Siapa yang bikin bayi, Bu? Bapak. Bapak kita? Ibu kita? Apa terjadi dengan sendirinya? Jadi siapa yang menciptakan? Allah. Itulah gunanya tafakur. Maka Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan, linuriyahu min ayatina, agar Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, agar basyarah Nabi, keyakinan Nabi semakin kuat. Sudah kuat keyakinannya bahwa Allah itu ada, maka datanglah perintah sholat, maka datanglah perintah puasa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah percaya, bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Mulai lengkap besok kita bertemu dengan ringan sampai mabrur insyaallah. Jadi mari kita laksanakan siang Ramadan dalam rangka mencapai takwa. Lalu saya mau tanya, untuk apa takwa itu Bang Haji? Kok orang sana nggak takwa, nggak sholat, kok kaya-kaya? Orang sana nggak sholat, nggak takwa, kok Masya Allah, senang-senang, bahagia. Kalau bahagia, buat apa takwa? Qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, satu, akan diberikan makhraja, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Yang kedua, akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Rezeki itu bukan hanya materi, rezeki itu kesehatan, rezeki kesenangan, rezeki lingkungan kekini, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terutama akan diberikan jalan keluar. Berapa banyak orang-orang konglomerat yang kaya-kaya tiap malam nggak bisa tidur. Kenapa? Stres. Kenapa stres? Tidak punya jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Sehingga walaupun hartanya banyak, berarti persoalannya juga banyak. Dan kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Paham? Oleh karena itu, kalau mau hidup bahagia, selamat dari dunia sampai akhirat, tidak ada cara lain. Last but not least, saya ingin membawakan sebuah syair yang sesuai dengan tadi diceritakan Gus Abbas. Dengan mengacu kepada sabda Nabi Rasulullah,
Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Karena iman tanpa akhlak, takwa tanpa akhlak rusak. Semua harus dengan akhlak. Akhlak ada 3. Pada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, animal, hewan, dan tanaman. Oke, apa yang saya nyanyikan nanti diikuti ya. Oke. Oke. Hayya 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 hayya. Kurang kompak. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dengarkan, dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Dengarkan baik-baik. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Hanyalah dengan akhlak damai dan sentosa, hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau tak berakhlak.